Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nindi Dwi Lestari dari kelas 10A nomor absen 22 SMA Negeri 1 Trenggalek. Teman-teman, dari judulnya saja kita sudah bisa tahu kalau air yang tercemar bukan cuma masalah lingkungan, tetapi juga bisa berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Coba kita bayangkan, air yang seharusnya kita gunakan untuk minum, mandi, dan kehidupan sehari-hari justru berubah menjadi keruh, berbau, bahkan beracun. Hal ini terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai, danau, maupun laut tanpa adanya pengolahan. Masalah ini bukan hal kecil, karena pencemaran air bisa merusak ekosistem, membahayakan kesehatan manusia, bahkan berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air akibat sampah, mulai dari bagaimana sih proses pencemarannya terjadi secara ilmiah, bagaimana teknologi dan rekayasa bisa membantu mengatasinya, sampai dengan bagaimana kita bisa melihat dampaknya melalui perhitungan sederhana. Semua itu akan saya jelaskan berdasarkan infografis yang sudah saya buat. Kita mulai dari sisi sains dulu ya. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah kondisi ketika air seperti sungai, danau, atau laut tercemar oleh zat asing seperti sampah dan limbah. Akibatnya, kualitas air menurun dan tidak bisa digunakan dengan baik. Salah satu penyebab utamanya adalah sampah, baik itu plastik, sisa makanan, maupun limbah rumah tangga seperti deterjen dan minyak. Banyak orang masih membuang sampah langsung ke sungai, padahal ini sangat berbahaya. Secara ilmiah, ketika sampah masuk ke air, sampah tersebut akan membusuk dan diuraikan oleh bakteri. Nah, proses ini membutuhkan oksigen. Akibatnya, kadar oksigen di dalam air akan berkurang. Kalau oksigen berkurang drastis, ikan dan makhluk hidup lainnya bisa mati. Proses ini dikenal dengan istilah eutrofikasi, yaitu kondisi ketika air kelebihan nutrisi dan menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Selain itu, air juga jadi keruh, berbau, dan mengandung lebih banyak racun. Selanjutnya yaitu dari sisi teknologi. Sebenarnya kita sudah punya berbagai teknologi untuk mengatasi pencemaran air. Contohnya adalah IPAL, yang kepanjangannya yaitu instalasi pengolahan air limbah, yang berfungsi untuk menyaring zat berbahaya sebelum air dibuang ke lingkungan. Ada juga teknologi seperti filtrasi dan desinfeksi air yang membantu membersihkan air dari kotoran dan bakteri. Untuk sampah, ada mesin daur ulang plastik dan bioplastik yang lebih mudah terurai. Bahkan, sekarang sudah ada sensor kualitas air yang bisa mengukur pH dan kadar oksigen secara langsung. Di beberapa tempat juga sudah digunakan robot pembersih sungai dan sistem pemantauan berbasis digital. Tapi, meskipun teknologinya sudah ada, masalah tetap terjadi kalau manusia tidak menggunakannya dengan benar. Dari sisi rekayasa, fokusnya adalah bagaimana kita mengatur sistem pengolahan sampah. Sistem yang benar itu dimulai dari sumber sampah, lalu dikumpulkan, dipilah, diolah, dan didaur ulang.
Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik, memasang jaring penahan sampah di sungai, kemudian membangun instalasi pengolahan limbah. Selain itu, sampah juga bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya, sampah organik dijadikan kompos atau biogas dan plastik didaur ulang menjadi produk baru. Intinya, sampah seharusnya tidak langsung dibuang ke alam ya. Sekarang kita lihat dari sisi matematikanya ya. Kualitas air bisa diukur dari kadar oksigen yang terlarut atau DO. Air yang bersih biasanya memiliki sekitar 6-7 mg per liter oksigen. Kalau turun menjadi 3-5 mg per liter, ikan akan mulai stres. Dan kalau kurang dari 2 mg per liter, ikan bisa mati. Contohnya, jika air yang awalnya memiliki 6 mg per liter oksigen lalu turun menjadi 3 mg per liter setelah tercemar, berarti kualitasnya turun sekitar 50%. Ini menunjukkan bahwa pencemaran bisa berdampak besar dalam waktu singkat. Inti dari analisis ini yaitu semakin banyak sampah, maka semakin cepat air kehilangan oksigen dan dalam waktu singkat bisa berubah dari layak hidup menjadi mematikan. Dampak dari pencemaran air sangatlah luas. Dari sisi lingkungan, ekosistem menjadi rusak dan keanekaragaman hayati menurun. Dari sisi manusia, pencemaran air bisa menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan kekurangan air bersih. Sedangkan dari sisi ekonomi, nelayan bisa kehilangan hasil tangkapan dan biaya pengolahan air menjadi lebih mahal. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Dari pemerintah, bisa dengan membuat aturan dan sanksi. Dari teknologi, dengan mengolah limbah dan mendaur ulang sampah. Dan dari masyarakat, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Untuk pencegahan, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik, mengolah sampah sebelum dibuang, dan menjaga kebersihan sungai. Kita juga bisa menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan barang untuk mencegah munculnya sampah sejak awal. Reuse, menggunakan kembali barang bekas agar tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Dan recycle, mengolah sampah menjadi bahan baku atau barang baru yang bermanfaat. Ini adalah langkah kecil, tapi dampaknya besar jika dilakukan bersama-sama. Nah teman-teman, kesimpulannya, pencemaran air akibat sampah adalah masalah serius yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dan yang paling penting, masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua. Karena dari kebiasaan kecil, kita bisa mencegah dampak yang besar. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.